Ya, Donald Trump resmi dicalonkan oleh Partai Republik untuk maju dalam pemilu mendatang 2 hari pasca insiden upaya penembakannya. Trump bersiap berbicara di depan ribuan pendukungnya di Konvensi Nasional Partai Republik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita terhubung dengan jurnalis VOA Rio Tuasikal yang berada di lokasi konvensi di Milwaukee, Wisconsin. Selamat pagi waktu Indonesia, Rio. Apa saja perkembangan di Selamat Konvensi sore, Partai Lenita. Republik? Ya, konvensi Partai Republik hari pertama di Milwaukee, Wisconsin ini baru selesai di gedung Pfizer di belakang saya ini dan secara resmi telah mengusung Donald Trump sebagai capres dari Partai Republik untuk maju bertarung dalam Pilpres Amerika bulan November. Donald Trump juga mengumumkan siapakah calon wakil presiden yang akan mendampinginya bertarung. Dan orang yang dia pilih adalah seorang senator dari negara bagian Ohio. Senator ini masih muda, namanya J.D. Vance. J.D. Vance ini masih 39 tahun, dia merupakan pendukung loyal bagi mantan Presiden Donald Trump dan juga aktif menggalang dana bagi kampanye Donald Trump. Pengumuman ini disambut antusias oleh delegasi. Delegasi mengatakan bahwa mereka sebetulnya sudah tahu bahwa J.D. Vance akan diumumkan, namun sejumlah delegasi mengeluhkan proses pengumumannya karena proses pengumumannya itu tidak dilakukan di dalam gedung konvensi di belakang saya, melainkan melalui media sosial Truth Social yang dimiliki oleh Donald Trump sendiri. Jadi akunnya memposting pengumuman tersebut ketika konvensi masih berlangsung di dalam. Namun demikian para delegasi menyambut antusias atas penunjukan cawapres ini, dan Donald Trump itu dijadwalkan akan memberikan pidato pada hari keempat, yakni hari Kamis, sekaligus menerima nominasi resmi dari Partai Republik, Lenita. Ya, baik Rio, tadi Anda sebutkan sudah ada penunjukan J.D. Vance sebagai calon wapres dari Donald Trump ini. Lalu selanjutnya bagaimana kelanjutan dengan investigasi penembakan Trump yang terjadi kemarin? Ya betul, Yanita dan pemirsa CNN. Jadi ketika konvensi Partai Republik ini berlangsung di gedung di belakang saya, sebetulnya ada konferensi pers mengenai investigasi penembakan di gedung, maksud saya konferensinya berlangsung di Gedung Putih. Jadi di konferensi pers ini dinyatakan bahwa motif pelaku ini masih ditelusuri. Kita tahu bahwa pelaku ini adalah seorang pria berusia 20 tahun dari Pennsylvania. Dia merupakan pemilih terdaftar dari Partai Republik, namun pernah memberikan donasi $15 kepada organisasi pendukung Partai Demokrat. $15 ini angka yang cukup kecil. Jadi FBI masih menggeledah rumah dan masih berupaya mendalami motif pelaku begitu. Namun demikian, konferensi pers di Gedung Putih juga dihadiri langsung oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Alejandro Mayorkas, yang di mana Secret Service adalah portofolio di bawah kementerian dia. Jadi dia menyatakan bahwa Secret Service itu sudah diperintahkan untuk meningkatkan keamanan terhadap Donald Trump, apalagi per hari ini Donald Trump sudah resmi menjadi capres dari Partai Republik. Dan pengamanan yang sama dari Secret Service atau Pas Pampres AS ini juga akan berlaku terhadap cawapres yang dia pilih, J.D. Vance. Kemudian satu hal yang menarik terkait dengan penembakan 2 hari yang lalu, di mana Donald Trump mengatakan kepada media Washington Examiner bahwa awalnya rencana pidato dia yang akan dibawakan di konvensi Partai Republik ini akan mengkritik keras kebijakan Joe Biden. Namun setelah insiden penembakan, dia tahu bahwa polarisasi politik di Amerika juga cukup menguat, maka dia akan ikut menyuarakan, memasukkan seruan-seruan persatuan bagi seluruh warga Amerika. Ya, baik Rio. Selanjutnya terkait dengan penembakan ini juga, bagaimana tanggapan warga Amerika? Apakah ini menjadi menguat gitu pilihannya terhadap Trump atau seperti apa? Iya, Lianita, memang penembakan di Pennsylvania hari Sabtu itu ditanggapi beragam, namun yang jelas hampir semua warga Amerika itu terkejut dengan kejadian tersebut karena terakhir kali ini terjadi ini beberapa dekade yang lalu begitu, dan belum ada dalam sejarah Amerika seorang mantan presiden dan kemudian
bertanding lagi sebagai calon presiden, ini terkena upaya pembunuhan. Upaya pembunuhan adalah sekarang yang istilah yang digunakan oleh FBI karena sedang menginvestigasi kasus penembakan tersebut sebagai salah satu upaya pembunuhan. Terakhir kali ini terjadi, memang ada dampaknya terhadap elektabilitas calon presiden pada saat itu, akhirnya mengkonsolidasikan suara dari partai pendukung, bahkan berhasil membujuk para pemilih yang belum menentukan pilihan pada saat itu. Namun apakah hal yang sama akan terjadi terhadap Donald Trump dalam pemilu kali ini? Kita masih harus melihat apakah ada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi elektabilitas Trump begitu. Baik, terima kasih Rio Tuasikal melaporkan dari Milwaukee. Terima kasih, selamat pagi waktu Indonesia, selamat sore waktu USA.